Bab 3051. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, membunuh. Ratusan ribu emas abadi dari ras monster berteriak serempak, berlari ke depan, dan menyerbu tembok kota. Tembok kota Zuzu, setinggi puluhan kaki, terbuat dari besi peri, dengan berkah larangan peri di dalamnya, begitu kuat sehingga makhluk abadi yang lebih lemah pun tidak dapat mengalahkannya, apalagi Dewa Emas itu, bahkan Dewa Emas Daluo. Kota terlarang abadi telah dibuka, tidak hanya melarang terbang, tetapi juga membatasi melompat dan merangkak. Jika pasukan monster ingin menyerang kota Zuzu, mereka hanya dapat menggunakan alat pengepungan paling primitif, tangga. Yao Zu mengetahui bahwa kota Zuzu memiliki penghalang abadi untuk melindungi kota, dan telah menyiapkan tangga khusus yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka membawa mereka keluar dari ring luar angkasa dan memulai pertempuran pengepungan primitif. Hanya saja makhluk abadi berbeda dengan manusia biasa. Yang abadi sangat kuat dan kejam, dan panah, kayu, dan batu biasa tidak berguna bagi mereka, dan tidak berguna sama sekali, dan tidak dapat digunakan untuk mempertahankan kota. Untuk mempertahankan kota, kamu tetap harus mengandalkan orang-orang yang kuat menandingi musuh yang mengepung kota. Di kota Zuzu, ada juga penjaga kota yang membatasi monster di pihak penyerang sampai batas tertentu. Oleh karena itu, ras manusia yang mempertahankan kota memiliki beberapa keunggulan, tetapi keunggulan ini diimbangi oleh kekuatan monster. Pasukan abadi emas dari ras monster tidak memiliki keunggulan, dan jumlahnya tidak lebih banyak dari ras manusia, dan bahkan sedikit lebih kecil dari ras manusia. Keunggulan kekuatan Yao Zu terletak pada tim Daluo Jinxian, terutama pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian paling canggih, jumlahnya ratusan, menghancurkan umat manusia Daluo Jinxian beberapa kali. Saat pertempuran pengepungan berlangsung, pasukan abadi emas ras monster memimpin. Mereka mendirikan tangga khusus yang tak terhitung jumlahnya dan secara langsung menyerang pasukan abadi emas ras manusia yang bertahan di atas kota, dan bertarung satu lawan satu dengan mereka. Pada awalnya, pasukan manusia abadi emas ras manusia mampu menahannya, dan mengalahkan semua dewa emas ras monster yang menaiki tangga. Tetapi hanya untuk sebatang dupa, tim Daluo Jinxian dari Yao Zu bergerak, dan ratusan pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian menaiki tangga untuk menyerang, dan keunggulan umat manusia dalam mempertahankan kota menghilang. Hanya ada beberapa lusin orang di puncak Daluo Jinxian ras manusia yang bersaing dengannya, dan mereka tidak tahan dengan serangan skala besar dari ratusan pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian dari ras monster. Ada kesenjangan. Setelah itu, sejumlah besar ras monster emas abadi datang dan bertarung dengan ras manusia emas abadi di antara jalan kota. Tim Daluo Jinxian dari Yao Zu secara alami naik ke puncak kota, tetapi mereka meremehkan untuk berpartisipasi di medan perang Jinxian, tetapi ingin membuka medan perang Daluo Jinxian lainnya. Mereka ingin bertarung dengan tim Great Luo Golden Immortal dari Human Rache, mengalahkan tim Great Luo Golden Immortal dari Human Rache, dan menghancurkan sepenuhnya kekuatan tempur kelas atas Human Rache, jika tidak maka akan sulit untuk menangkap Lu Chen hidup-hidup. Di atas gerbang kota, menara besar menjadi sasaran tim klan monster Daluo Jinxian. Setelah klan monster menyerang puncak kota, Daluo Jinxian dari semua ras menyerahkan titik pertahanan kepala kota, semua mundur ke menara, dan membentuk garis pertahanan di menara, menunggu tim besar Luo Jinxian dari klan monster untuk datang bertarung. Tim Daluo Jinxian dari Yao Zu juga harus menyerang menara gerbang kota, karena Lu Chen ada di dalam. Ras monster menyerang kota, dan puncak ras manusia Daluo Jinxian keluar untuk bertahan. Lu Chen ingin pergi memancing di perairan yang bermasalah, jadi dia langsung membunuh penguasa istana Yao Xian. Sangat disayangkan bahwa sebelum Lu Chen tiba di tempatnya, ratusan pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian dari ras monster telah mengerahkan kekuatan mereka, merobek lusinan celah di garis pertahanan umat manusia di puncak kota, dan berhasil naik ke puncak kota untuk menemui Lu Chen. Kehilangan kesempatan. Selain itu, penguasa istana Yao Xian adalah orang terakhir yang mencapai puncak kota, dan sudah ada banyak puncak Daluo Jinxian di sekitarnya, jadi Lu Chen tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang penguasa istana Yao Xian. Karena tidak ada waktu yang tepat, Lu Chen tidak bergerak, dan tidak mengungkapkan kekuatannya sendiri terlebih dahulu, agar tidak membiarkan penguasa kuil Yao Xian waspada terhadapnya. Lu Chen merasa bahwa dia seharusnya tidak mengetahui apakah penguasa istana Yao Xian mengetahui kekuatan Lu Chen.
Jika penguasa istana Yao Xian tahu bahwa Lu Chen telah menjungkir-balikan negeri dongeng gunung dan laut, dan berani memimpin orang banyak untuk membunuhnya, dia akan menjadi bodoh atau bodoh. Jika Anda tidak mengetahuinya, maka segalanya menjadi lebih masuk akal. Tapi Lu Chen percaya bahwa Master Balai Yao Xian harus memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatannya. Duanlong Xianmen pasti telah mengkhianati umat manusia, tidak hanya mengkhianati Zuzu, tetapi juga mengkhianati Lu Chen. Bagaimana mungkin penguasa istana Yao Xian tidak mengetahui kekuatan tempur Lu Chen? Masalahnya adalah, Lu Chen bertempur jauh-jauh hari dari Eishuais, dan sebagian besar pertempuran seperti pemenggalan kepala penguasa Gunung Mingko, pemenggalan kepala penguasa Deat Yuan, pemenggalan kepala penguasa Lembah Darah, penguasa istana Yao Xian mungkin tidak mengetahuinya. Antara negeri ajaib Wandong dan negeri ajaib Gunung dan Laut, ia diblokir oleh negeri ajaib Penglai, dan Yaozu tidak memiliki kontak dengan 4 ras utama di negeri ajaib Gunung dan Laut. Negeri ajaib Laut hancur, sedangkan untuk klan Asura berwajah putih, memang benar mereka berkolusi dengan klan monster, namun hubungan mereka dengan klan monster tidak biasa. Monster yang dikirim oleh klan monster adalah monster tingkat abadi yang menyelinap melintasi Gunung Kangshan, sehingga mereka bisa terhubung dengan klan Sura berwajah putih. Sayangnya, Yaozu Xianzun dipenggal oleh Lu Chen di Kangshan, dan itu tidak memakan waktu lama. Para Yaozu yang berada jauh di negeri dongeng Wandong pasti tidak mengetahui bahwa Yaozu Xianzun telah meninggal, dan pada saat yang sama kehilangan hubungannya dengan Shuro, hubungan keluarga. Kalau begitu, penguasa istana Yao Xian pasti tidak tahu tentang Lu Chen yang mengalahkan tim elit Elai. Oleh karena itu, penguasa istana Yao Xian hanya mengetahui bahwa Lu Chen telah menjadi yang terkuat di Zuzu, tetapi dia tidak tahu bahwa kemampuan Lu Chen untuk membunuh puncak Daluo Jinxian di medan perang akan lebih menakutkan dan sesat dari yang dibayangkan. Tim ras manusia Daluo Jinxian bersembunyi di menara ini, dan Lu Chen juga ada di sana, jadi kita harus menjatuhkannya. Penguasa istana Yao Xian melambaikan tangannya, dan bawahan Daluo Jinxian di belakangnya bergegas dan mulai menyerang menara. Jalan-jalan kota di luar menjadi medan perang abadi emas, dan kedua belah pihak bertempur dalam jarak dekat. Dia tidak ingin Daluo Golden Immortal Battlefield terjadi di Golden Immortal Battlefield, yang secara tidak sengaja akan melukai pasukan Golden Immortal miliknya. Sekarang semua kekuatan tempur kelas atas umat manusia bersembunyi di dalam menara. Jika pertempuran terjadi di menara, pasukan Jinxian di luar tidak akan terluka. Tentu saja, dia memanfaatkan kesempatan ini dan langsung membuka medan perang Daluo Jinxian di menara ini. Meskipun luas menara ini besar, tingginya kurang dari 10 kaki, dan Daluo Jinxian dari Yaozu dapat dengan mudah melompatinya. Selain itu, terdapat terlalu banyak jendela di setiap lantai menara, dan setiap jendela harus dipertahankan, sehingga memaksa kekuatan pertahanan masyarakat untuk bubar. Setelah gerbang menara dihancurkan oleh Yaozu, titik serangan utama Yaozu jatuh di gerbang, dan penguasa istana Yao Xian memimpin semua Daluo Jinxian teratas untuk menyerang melalui gerbang. Semua puncak Daluo Jinxian menghalangi pintu, tidak membiarkan puncak ras monster Daluo Jinxian masuk. Sambil meraung, penguasa istana Zuzu memimpin semua orang kuat di puncak Daluo Jinxian untuk menahan garis pertahanan gerbang. Dia tidak peduli dengan titik pertahanan jendela itu. Bagaimanapun, iblis yang menyerang jendela semuanya berada di bawah puncak Daluo Jinxian, jadi mereka harus diserahkan kepada bawahan dari alam terkait untuk bertarung. Tim pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian yang dibawa oleh penguasa istana Yao Xian adalah kekuatan tertinggi Yaozu, dan harus didorong ke bawah, jika tidak, pertahanan menara akan habis, dan tim manusia Daluo Jinxian di menara akan mati. Saudara Lu, kebakarannya sudah dekat, mengapa kamu tidak bergerak? Kepala istana Zuzu melirik Lu Chen yang bersembunyi di belakangnya, dan bertanya melalui transmisi suara dengan sangat bingung. Penguasa istana Yao Xian tidak berada di garis depan. Aku hanya bisa membunuh monster kuat lainnya sekarang, dan aku hanya bisa menakuti ular itu. Jawaban Lu Chen membuat mata kepala istana Zuzu sedikit berbinar. Pantas saja Lu Chen tidak melakukan gerakan apapun setelah medan perang Daluo Jinxian dimulai, dan dia tetap di belakangnya, karena dia ingin menangkap ikan besar. Menurut pesan Penatua Sang, di antara jajaran abadi tingkat menengah, kekuatan tempur Lu Chen dapat menyapu 4 negeri dongeng besar, dan mengalahkan Daluo Jinxian tanpa terkalahkan. Satu-satunya hal yang dapat menjadi ancaman bagi Lu Chen adalah gerombolan pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian. Tanpa bantuan apapun, Lu Chen tidak bisa bertarung lebih dari 1.
Dia percaya pada kata-kata Penatua Sang, dan juga membawa semua Daluo Jinxian teratas ke puncak umat manusia, hanya untuk membantu Lu Chen, sehingga Lu Chen dapat merasa nyaman untuk membunuh musuh, tetapi dia tidak berharap Lu Chen akan melakukannya, memiliki target pemenggalan yang lebih tinggi. Akan lebih baik jika dia bisa menangkap pencurinya terlebih dahulu dan membunuh rajanya terlebih dahulu, dan memenggal kepala oleh Yao Xian terlebih dahulu. Jika Yao Zu kehilangan pemimpin tertingginya, moral mereka akan anjlok, dan bahkan seluruh pasukan akan runtuh. Tuan istanaku dan Tuan istana Yao Xian adalah musuh lama. Tuan istanaku akan memancing dia keluar. Tuan istana Zuzu berkata seperti ini. Luangkan waktumu, jangan terburu-buru. Ruang di dalam menara itu kecil, dan tidak mudah untuk mengerahkan pasukan. Cukup sulit bagimu untuk memancing keluar penguasa istana Yao Xian sekaligus. Selain itu, meskipun ras monster memasuki menara, mereka bertarung dengan hati-hati, karena takut akan adanya jebakan dan jebakan di menara, jadi mereka sangat waspada. Penguasa istana Yao Xian belum berada di garis depan untuk bertarung, sebagian besar karena kehati-hatian, dia tidak ingin menyerang dengan gegabah, dan jatuh ke dalam perangkap kita. Jadi, sulit bagimu untuk memancingnya keluar sekarang, ayo bertarung sebentar, biarkan dia mengendurkan kewaspadaannya perlahan, lalu hampir sama. Lu Chen berkata melalui transmisi suara. Itu akan makan waktu. Berapa lama? Kami tidak memiliki banyak pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian, dan tanpa dukungan dari Duan Long Xianmen dan Yin Xuang Xianmen, kekuatan tempur secara keseluruhan lebih lemah dari sebelumnya. Ketika kewaspadaan dari penguasa istana Yao Xian benar-benar diturunkan, kita mungkin akan musnah. Bahkan jika kita membunuhnya saat itu, kita tidak akan bisa pulih dari kegagalan. Tentu saja merupakan hal yang paling ideal untuk membunuh penguasa istana Yao Xian untuk pertama kalinya, tetapi jika kamu tidak dapat membunuhnya, jangan dipaksakan, jika tidak kita akan berjuang sia-sia, dan tidak ada seorang pun yang akan melindungimu. Istana Master Zuzu melihat barisan musuh, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia harus mengagumi kemampuan observasi Lu Chen, dan berkata demikian. Seperti yang dikatakan Lu Chen, penguasa istana Yao Xian, yang dulunya memimpin, tidak begitu berani hari ini. Dia telah menyusut di belakang bawahannya dan tidak berniat berdiri di garis depan. Ini jelas tidak mengenal menara dan memiliki keraguan-raguan, serta tidak percaya bahwa menara umat manusia adalah medan perang yang aman, dan membiarkan bawahannya mati terlebih dahulu. Jika ini masalahnya, penguasa istana Yao Xian tidak dapat dibujuk keluar, dan Lu Chen tidak dapat memenggal kepala musuh dan terus bersembunyi. Situasi pertempuran jelas tidak baik bagi umat manusia. Ada ratusan puncak Daluo Jinxian dalam ras monster, dan hanya 30 di ras manusia. Ada kesenjangan lebih dari 3 kali lipat dalam jumlah orang. Tunggu sebentar, dan kemudian penguasa istana Yao Xian akan terus menjadi pengecut. Saya tidak punya pilihan selain melepaskan rencana untuk memenggal kepala musuh dan membantu Anda mengalahkan tim puncak Daluo Jinxian dari Yaozu. Petik 2. Lu Chen menjawab. Dua ras utama Duan Long dan Yin Xuang tidak dapat menolak perintah. Kami hanya memiliki 30 puncak Daluo Jinxian, dan Anda dihitung sebagai 31. Penguasa istana Zuzu berhenti sejenak, lalu bertanya lagi melalui transmisi suara, bagaimana denganmu? Salah satu dari kalian bernilai 10, dan kami juga memiliki 40 orang. Lawannya memiliki ratusan orang. Kami tidak memiliki peluang untuk menang. Kecuali Anda memiliki rencana yang lebih baik, Anda akan kalah apapun yang Anda perjuangkan. Petik 2. Tidak selalu. Tidak peduli betapa kejamnya penguasa kuil Yao Xian, tidak peduli seberapa bersedia membayar harga tinggi, tidak mungkin baginya untuk menyaksikan kematian cepat kelompok bawahan puncak Daluo Jinxian. Selama sekelompok pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian dari klan monster itu jatuh dalam waktu singkat, mustahil bagi penguasa istana Yao Xian untuk bertarung. Lu Chen menjawab seperti ini. Ada ratusan pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian, semuanya adalah makhluk abadi tingkat menengah atas. Tidak mudah untuk membunuh salah satu dari mereka. Bagaimana mereka bisa dibunuh oleh kita dalam waktu singkat? Mengenai kata-kata Lu Chen, kepala istana Zuzu tidak dapat menahannya. Percayalah, dan kemudian berkata melalui transmisi suara, terlebih lagi, jumlah mereka 3 kali lipat itu milik kita. Lumayan kalau mereka tidak membunuh sekelompok kita dalam waktu singkat. Jika Anda ingin membunuh orang lain, bukankah Anda terlalu banyak berpikir? Petik 2. Sebagian besar dari ratusan puncak ras iblis Daluo Jinxian adalah iblis tua,
dan mereka seharusnya menjadi latar belakang suku iblis yang dipanggil oleh penguasa Istana Iblis. Lu Chen memiliki pendapat yang berbeda, dan dia kembali melalui transmisi suara. Iblis tua yang telah saya jalani terlalu lama, dan saya kira saya sudah terlalu lama tidak berpartisipasi di medan perang. Kekuatan tempurnya tidak sebaik mereka yang muda, dan monster yang kuat. Itu kebetulan adalah kelemahan mereka. Kami akan menyerang mereka nanti. Harus ditebas dengan baik. Petik 2. Tidak peduli berapa umur pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian, bahkan jika kekuatan tempurnya lebih lemah, tidak mudah untuk dibunuh. Penguasa Istana Zuzu masih memiliki keraguan, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti pengaturan Lu Chen dan memimpin kerumunan untuk bertarung melawan ratusan pembangkit tenaga listrik puncak klan monster Daluo Jinxian yang datang dari gerbang. Lu Chen menyembunyikan kekuatannya terlebih dahulu, jadi mari kita sembunyikan, atau jika dia beruntung, dia kebetulan bertemu dengan penguasa Istana Yaoxian untuk bertarung di depan. Meskipun menaranya besar, sebagai medan perang Great Luo Jinxian, ruang ini masih sempit, dan tidak mudah untuk mengerahkan pasukan untuk berperang. Apalagi di medan pertempuran yang kacau balau di puncak Daluo Jinxian, kekuatan tempur setiap orang begitu besar, setiap orang harus menjaga jarak tertentu di antara mereka, agar tidak terluka secara tidak sengaja akibat pertarungan rekan satu timnya. Karena hal inilah 30 puncak Luo Jinxian umat manusia dapat menahan dampak dari ratusan monster besar pembangkit tenaga listrik puncak Luo Jinxian, tetapi mereka tidak dapat bertahan lama. Setelah sekian lama, umat manusia tidak tahan lagi, dan celah sering muncul di garis pertahanan. Mayat dari dua pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian telah dihancurkan, dan bahkan medis abadi umat manusia yang paling kuat pun tidak dapat diselamatkan. Oleh karena itu, Master Aola Yaoxian masih mengkhawatirkan bagian dalam menara, dan dia masih mengarahkan pertempuran dari belakang, dan tidak mengakhiri pertempuran itu sendiri. Lu Chen benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia harus memanggil tubuhnya dan membawa pedangnya untuk bertarung, segera menyatakan bahwa rencana untuk memenggal kepala musuh telah gagal. Membunuh abadi, pisau ke-55. Dengan satu tebasan, tekanan peri runtuh, langit peri meledak, dan menara berguncang. Kekuatan pisau ada di mana-mana, meledakkan koridor, mengunci target, dan memenggal kepala dengan paksa. Kunci aku. Yang terkunci adalah iblis tua. Orang tua itu langsung ketakutan, dan ketika tidak ada cara untuk menghindar, dia terpaksa menggunakan pedang peri untuk bertarung. Ledakan. Kekuatan pedang memotong kekuatan pedang, memotong pedang peri terbang, dan membuat ledakan yang mengejutkan. Sisa kekuatan bilahnya masih kuat, terus mengunci dan menebas. Target duduk di sana menunggu untuk dibunuh, tidak ada ruang untuk perlawanan. Ledakan. Bilahnya ditebas, kepala iblis itu jatuh ke tanah, dan tubuh iblis itu diledakkan oleh kekuatan bilahnya. Segera, daging dan darah beterbangan secara horizontal, dan kanopi darah meledak. Pewaris 9 naga, memotong puncak Daluo Jinxianku dengan satu pisau, bagaimana situasinya? Itu mungkin hanya ilusi, sungguh halusinasi, pedangnya sangat kuat, aku bisa merasakan ancaman pedangnya dari jarak sejauh itu, bagaimana itu bisa menjadi ilusi? Itu bukan ilusi, itu benar. Kepala istana berkata bahwa Lu Chen mengalahkan orang terkuat dari Sekte Abadi Naga Patah, dan dia sudah menjadi orang nomor 1 di Zuzu. Sulit dipercaya, dia hanya berada di tahap tengah Golden Immortal. Pada saat itu, kepala monster itu jatuh ke tanah, sehingga semua monster yang ada di tempat itu sangat terkejut. Mereka semua memandang Lu Chen dan menangis ketakutan. Terlebih lagi, semua mata monster itu menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Lu Chen, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Benar saja, seperti yang diharapkan Lu Chen, seseorang dari Yaozu sudah mengetahui tentang kekuatan tempur Lu Chen, yaitu seseorang dari ras manusia memberitahu Yaozu dan langsung mengkhianati kekuatan tempurnya. Siapa lelaki ini? Anda tidak perlu memikirkannya, Anda pasti seseorang dari Sekte Abadi Naga Patah. Duanlong Xianmen ingin menggunakan tangan Yaozu untuk menyingkirkan Lu Chen. Namun, Duanlong Xianmen dan penguasa Zuzu juga berselisih. Tanpa pembagian informasi dari penguasa Zuzu, wajar jika Lu Chen hampir menghancurkan negeri dongeng pegunungan dan lautan. Apa yang Duanlong Xianmen tidak ketahui, tentu saja tidak dapat dibagikan kepada Yaozu, yang membuat Yaozu tidak mengetahui betapa menakutkannya Lu Chen di medan perang. Kalian sangat ketakutan, tidak peduli seberapa kuat keturunan 9 naga, dia juga tubuh peri emas, dan dia tidak bisa menahan pukulanmu. Pada saat ini,
Penguasa istana Yaoxian membuka mulutnya, dan melanjutkan perintah. Semua orang kuat di puncak Yaozu Daluo Jinxian semuanya akan bergegas menuju penguasa Ola, berapapun biayanya, hancurkan garis pertahanan umat manusia, dan tangkap Lu Chen hidup-hidup. Membunuh. Mendengar saran dari penguasa istana Yaoxian, dan menerima perintah mati dari penguasa istana Yaoxian, ratusan orang kuat dari puncak Yaozu Daluo Jinxian meraung serempak, berjuang untuk menyerang garis pertahanan istana, umat manusia, dan menetapkan target mereka pada Lu Chen. Di antara ratusan orang kuat di puncak Luo Jinxian Agung dari ras monster, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari pengepungan ini, dan mereka tidak tahu mengapa penguasa istana Yaoxian bersikeras untuk menangkap Lu Chen masih hidup. Hanya penguasa istana Yaoxian dan beberapa tokoh terkemuka Yaozu yang mengetahui nilai Lu Chen, yang bahkan lebih penting daripada kota Zusu. Namun Lu Chen harus ditangkap hidup-hidup agar bisa menggali lokasi harta karun dari Lu Chen. Jika Lu Chen meninggal, harta karun itu akan hilang, dan keberadaannya tidak akan ditemukan. Karena harta karun itu aktif secara seksual dan tidak dapat disimpan di luar angkasa, maka harus disembunyikan di suatu tempat oleh Lu Chen. Semuanya berdiri dan bantu pewaris 9 naga untuk membunuh iblis. Lu Chen akhirnya bergerak, dan penguasa istana Zuzu sangat gembira, dan segera mengatur bawahannya untuk bertahan mati-matian. Bisa atau tidaknya Yaozu dikalahkan hanya bergantung pada Lu Chen, dia tidak punya pilihan. Saya harap apa yang dikatakan Lu Chen sebelumnya tidak menyombongkan diri, tetapi dia dapat membunuh sekelompok monster dengan cepat, dan kemudian mereka akan diselamatkan. Jika tidak, menara itu akan menjadi tempat kematian bagi semua Daluo Jinxian. Pada saat itu, orang-orang kuat yang tersisa di puncak Luo Jinxian Agung umat manusia juga disegarkan, berjuang keras untuk harapan terakhir. Karena Lu Chen adalah orang paling berkuasa di Zuzu, apa harapan terakhir mereka? Mereka membantu Lu Chen dengan putus asa, memblokir 3 arah, mencegah iblis menyerang Lu Chen dari belakang atau kiri dan kanan, dan hanya membiarkan iblis itu menghadapi pedang Lu Chen secara langsung. Lu Chen juga tidak mengecewakan mereka. Dikelilingi oleh 5 naga dan ditebas dengan pisau ajaib di tangannya, tidak ada satupun target yang terkunci yang bisa melarikan diri. Yang terpenting adalah ruang interior menaranya kecil. Selama konfrontasi, tidak nyaman untuk menghindar dan lari, tetapi ini telah menjadi keuntungan besar bagi Lu Chen. Hal ini memaksa ratusan pembangkit tenaga listrik puncak Luo Jinxian dari Yaozu tidak dapat mengelak secara efektif, sehingga mereka hanya dapat menghadapi Lu Chen secara langsung. Dan Lu Chen memiliki lebih dari 20 orang kuat di puncak umat manusia, Daluo Jinxian, yang mati-matian melindunginya, dan ada pembudidaya perisai dan ahli medis di belakangnya, jadi Lu Chen berani menghadapi mereka secara langsung. Fakta bahwa Lu Chen memiliki perisai kuat yang terus berubah di tubuhnya sudah cukup untuk membuat setan-setan ini pusing. Ke-8, ke-9, yang ke-10, ke-11. Di dalam menara, dari waktu ke waktu, kanopi darah meledak, monster jatuh, dan orang-orang berteriak mengejarnya dari waktu ke waktu. Ini adalah suara gemuruh dan penghitungan dari pusat kekuatan puncak Luo Jinxian umat manusia. Setiap kali Lu Chen membunuh monster, mereka menghitungnya untuk Lu Chen, untuk menyemangati pihak mereka sendiri dan meningkatkan moral. Dan setiap kali mereka menghitung, klan monster akan kehilangan 1 orang, dan wajah monster yang tersisa akan menjadi lebih gelap, dan semangat mereka akan menurun pada saat yang bersamaan. Bagaimana keturunan 9 naga ini bisa begitu pandai bertarung? Keturunan Kowloon yang mengalahkan kuil Yaoxian saat itu tidak sekuat itu. Bukannya dia begitu kuat, tapi perisai di belakangnya sangat kuat. Perisai di tubuhnya rusak dan diperbaiki lagi, dan pembangkit tenaga listrik puncak raksasa manusia Luo Jinxian membantunya memblokir sisi kiri dan kanan, dan kami tidak bisa masuk sama sekali, jadi kami hanya bisa berdiri tak berdaya. Petik 2. Peri medis itu juga pusing, butuh banyak usaha untuk melukainya, dan dia sembuh dalam sekejap. Sungguh kentut, keturunan 9 naga ini memiliki banyak cara, dan sangat sulit untuk dipecahkan di medan perang. Kenapa aku tidak tahu? Jika ketua istana tahu, mengapa dia tidak memberitahu kami sebelumnya? Monster-monster itu meraung ketakutan, dan memandang ke arah penguasa istana Yaoxian di belakang mereka, ingin mendengar penjelasan dari penguasa istana Yaoxian. Semuanya, penguasa Ola ini hanya tahu bahwa Lu Chen adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Zuzu, yang memiliki kekuatan untuk menebas puncak Daluo Jinxian, tapi, penguasa Ola Yaoxian juga tercengang, dan dia menjelaskan seperti ini,
tetapi Tuan Aula ini menerima informasi yang saya terima terbatas, dan saya tidak tahu bahwa Lu Chen begitu sulit untuk dikunyah. Jika tidak, pertempuran ini tidak akan pernah dimulai seperti ini, dan bahkan Tuan dari istana tidak akan. Dia akan memerintahkan pengepungan kota, dan penguasa Aula ini dapat menemukan cara lain untuk menangkap Lu Chen hidup-hidup. Petik 2. Siapa sebenarnya yang mengirim pesan dari Lu Chen ke kepala istana? Benar, pesan ini tidak bisa diandalkan. Rasanya seperti pesan palsu yang memikat kita ke dalam lubang. Hall Master, kita mungkin telah ditipu, seseorang berkomplot melawan kita. Hall Master, jika kita terus bertarung seperti ini, kita semua akan dibunuh oleh keturunan 9 naga. Ayo cari jalan. Monster-monster itu berkata satu demi satu. Apakah pecahan pot pada Lu Chen itu benar-benar sulit dikalahkan? Penguasa istana Yao Xian menatap perisai di tubuh Lu Chen dengan mata menyipit, tetapi alis iblis lamanya mengerutkan kening, mengetahui bahwa dia telah mencapai titik di mana sulit untuk melepaskan diri dari menunggangi harimau. Lebih dari selusin puncak Daluo Jinxian mati, kerugiannya sangat besar, dan tekanan pada dirinya juga besar. Harta karun di tangan Lu Chen, dia bertekad untuk mendapatkannya. Jika dia memerintahkan untuk mundur seperti ini dan kembali dengan tangan kosong, maka pertempuran akan gagal total, yang tidak hanya akan menyebabkan moral klan iblis menjadi rendah, tetapi dia juga akan sangat tidak mau. Pertahanan perisai tidak sulit untuk dilawan, dan dapat dipatahkan dengan beberapa serangan lagi. Masalahnya adalah perbaikan perisai akan terus menggantikannya. Yao Zu yang kuat merespons, "Jika kamu tidak mempercayaiku, Ketua Balai akan datang dan mencobanya, dan aku jamin kamu juga sangat berkepala besar." Orang kuat Yao Zu lainnya mengatakan hal yang sama lagi. Tuan Istana tahu, Master dari Yao Xian, Hall mengangguk, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Karena pertahanan perisai tidak sulit untuk dilawan, maka teruslah bertarung." Meskipun kualitas peripot di tangan tukang reparasi perisai tinggi, itu seharusnya terbatas, dan itu tidak akan bertahan lama bagi Lu Chen. Kata-katanya adalah perintah, memerintahkan bawahannya untuk terus menyerang Lu Chen, bertaruh bahwa tidak banyak pot peri untuk perbaikan perisai, dan akhirnya titik balik dapat terjadi. Monster-monster itu tidak punya pilihan selain terus menyerang Lu Chen, bertaruh kehidupan mereka di masa depan. Sayangnya pertaruhan ini ada harganya, dan beberapa dari mereka tidak dapat melihat masa depan. Ketika Lu Chen membunuh 7 atau 8 monster lainnya, monster yang masih hidup mundur dalam ketakutan yang tak ada habisnya, dan mereka tidak lagi ingin bertaruh untuk masa depan. Mundur, 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 mundur dari kota Zuzu, berhenti bertarung. Penguasa istana Yao Xian juga panik. Setelah memberi perintah, dia menoleh dan pergi, dan dengan cepat berlari keluar dari gerbang menara dalam kebingungan, dengan sempurna menghindari pedang Lu Chen. Orang-orang kuat di puncak Daluo Jinxian dari Yao Zu tidak dapat menahan kekuatan tempur Lu Chen, dan mereka juga melarikan diri satu demi satu, dan dengan cepat mundur dari menara. Tapi tim besar Luo Jinxian dari ras monster lainnya agak menyedihkan. Mereka mundur agak lambat dan tidak tepat waktu. Pasukan Daluo Jinxian dari Yao Zu buru-buru mundur, menyebabkan ratusan ribu pasukan Jinxian dari Yao Zu kewalahan, bahkan tidak mau berperang, dan akhirnya mundur secara tidak teratur dan kacau. Segera, pasukan manusia melancarkan serangan balik, menyebabkan para monster melarikan diri karena malu dan menderita kerugian besar. Hanya saja, meski Yao Zu gagal menyerang kota dan mengalami banyak kerugian, namun kekuatan mereka tetap kuat, yang terutama tercermin pada tim pembangkit tenaga puncak Daluo Jinxian. Meskipun Lu Chen membunuh hampir 20 puncak Daluo Jinxian dari ras monster, masih ada hampir 80 puncak Daluo Jinxian dari ras monster, dan jumlahnya masih lebih dari 2 kali lipat dari ras manusia. Tim puncak Luo Jinxian. Puncak Daluo Jinxian adalah kekuatan tempur tertinggi dari makhluk abadi tingkat menengah. Itu adalah kekuatan pilar suatu ras dan inti dari kekuatan utama inti. Oleh karena itu, ketika klan monster mundur dari kota Zuzu, umat manusia tidak berani memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan membunuh mereka, jika klan monster akan melakukan serangan balik di bawah kota. Keturunan 9 naga itu perkasa. Kekuatan tempur generasi keturunan Kowloon ini begitu kuat hingga mampu meremukkan generasi keturunan Kowloon sebelumnya. Mereka jelas merupakan keturunan Kowloon terkuat dalam sejarah. Satu orang memenggal hampir 20 puncak Daluo Jinxian, dan mengalahkan kekuatan utama dari kekuatan utama klan monster. Dia pasti mesum. Dia baru berada di tahap tengah keabadian emas,
dan dia dengan santai memotong puncak Daluo Jinxian seperti anjing. Jika dia tidak sesat, siapa yang sesat? Dulu, saya selalu berpikir bahwa Duan Shuiliu adalah orang dengan kekuatan tempur paling sesat, tapi sekarang saya menyadari bahwa Duo Shuiliu tidak ada bandingannya dengan Lu Chen. Ini membuat orang mati ketika membandingkan orang, dan barang harus dibuang. Saudara Gu Shuiliu ada di depan Lu Chen, dan itu adalah barang yang harus dibuang. Untungnya, Duan Shuiliu telah menerobos dan menjauh dari jalan surgawi abadi. Jika tidak, melihat Lu Chen lebih kuat darinya, saya mungkin akan mati karena masam. Di atas kota, di antara kerumunan, di antara tim Daluo Jinxian dari ras manusia, seseorang tiba-tiba bersorak untuk Lu Chen, dan banyak orang membicarakannya, yang semuanya merupakan kata-kata kekaguman terhadap Lu Chen. Keturunan 9 naga itu perkasa. Kakak senior Lu Chen perkasa. Lu Chen yang tampan itu perkasa. Idola Lu Chen sangat perkasa. Setelah mendengarkan diskusi keluarganya Daluo Jinxian, semua makhluk abadi di kota tahu bahwa runtuhnya Yao Zu disebabkan oleh Lu Chen sendiri. Setelah terkejut, mereka juga bersorak untuk Lu Chen. Seluruh kota bersorak, tapi hanya ada satu orang yang tidak bersorak, dan orang ini adalah penguasa rumah Zuzu. Mengenai penampilan Lu Chen di medan perang, penguasa istana Zuzu sudah berada di menara, dan sudah sangat terkejut. Meskipun dia mengetahui bahwa Lu Chen telah mengalahkan kekuatan utama Asura dan kekuatan utama monster dunia bawah melalui transmisi suara dari Penatua Sang sebelumnya, ketika dia melihat bahwa Lu Chen telah mengalahkan kekuatan utama klan iblis, Zuzu. Istana Master masih kaget, tiba. Setelah Lu Chen mengalahkan tim puncak Daluo Jinxian yang dipimpin oleh penguasa istana Yao Xian, penguasa istana Zuzu mengambil keuntungan dari situasi ini untuk membunuh mereka, dan memerintahkan pasukan manusia keabadian emas untuk melawan, mengusir iblis tentara dari atas kota dalam satu gerakan, dan akhirnya kemenangan besar. Namun, saat mengejar pasukan monster yang kalah, Lu Chen tidak melakukan gerakan apapun, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan Lu Chen, yang membuat istana Master Zuzu tidak begitu senang. Jadi, saat semua orang bersorak untuk Lu Chen, Master Zuzu tidak hanya tidak bersorak, tetapi berjalan menuju Lu Chen sambil mengerutkan kening. Kekuatan tempurmu sangat kuat, dengan satu pedang di puncak Luo Jinxian, kenapa kamu tidak memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya? Kepala istana Zuzu memandang Lu Chen dengan bingung, dan bertanya lagi, semua Luo Jinxian puncak dari umat manusia kita telah terbunuh, jika Anda mengikuti, Anda pasti akan dapat membunuh beberapa lagi pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian dari ras monster, dan kamu bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh. Dalam kekacauan, cegat penguasa istana Yao Xian dan bunuh dia. Petik 2. Lupakan saja, kamu harus memaafkan orang lain dan memaafkan orang lain, tidak perlu membunuh mereka semua. Tanpa diduga, Lu Chen merespons sedemikian rupa sehingga rahang istana Master Zuzu ternganga karena terkejut. Ketika Anda memenggal kepala penguasa Gunung Mingko, penguasa Lembah Darah, penguasa Yuan Kematian, dan penguasa dari 3 ras besar, apakah Anda melihat bahwa Anda, Lu Chen, begitu pemaaf? Mengapa kamu, Lu Chen, ingin menyelamatkan orang lain ketika mau menghadapi penguasa istana Yao Xian, dan tidak ingin membunuh mereka semua? Siapapun yang kamu luangkan, kamu tidak bisa mengampuni Tuan Yao Xian. Penguasa istana Zuzu tidak senang, tetapi dia tidak dapat membantu Lu Chen, jadi dia harus memasang wajah pahit, dan berkata, tidak masalah bagi ras lain, tetapi ras monster adalah musuh bebuyutan dari ras manusia, dan ras monsterlah yang tidak bisa membiarkan harimau kembali ke gunung. Beberapa harimau tidak bisa dilepaskan, beberapa harimau hanya bisa dilepaskan, dan saya tidak bisa menahannya. Lu Chen tersenyum, dan berhenti berbicara omong kosong dengan penguasa istana Zuzu, tetapi berjalan ke jendela menara untuk melihat situasi klan monster yang telah mundur ke kota. Omong kosong, penguasa istana Zuzu tidak tahu apa-apa, dan membicarakannya hanya membuang-buang air liur. Pada pertarungan sebelumnya, sepertinya Lu Chen membunuhnya dengan mudah, namun nyatanya hanya Lu Chen dan Fei Long yang mengetahui bahaya di dalamnya. Jika Master Aula Yao Xian meminta mundur nanti, Lu Chen tidak akan bisa menahan diri, dan pertempuran ini pasti akan kalah. Karena pada saat itu, peri-peri kelas atas di tubuhnya berlubang dan akan segera dibuang, sedangkan Fei Long hanya memiliki 2 peri-peri kelas atas yang tersisa di tangannya. Panci berkualitas tinggi lainnya semuanya diganti ketika diberikan perlindungan kepada Lu Chen. Jika pertarungan berlanjut,
dua peripot di tangan Fei Long tidak akan bertahan lama. Pada saat itu, Lu Chen tidak akan memiliki peripot kelas atas sebagai perisai, dan dia tidak akan mampu menghadapi serangan langsung dari gerombolan klan monster puncak Daluo Jinxian, jadi dia harus melarikan diri. Untungnya, Yao Zu mundur tepat waktu, jika tidak, dia tidak akan mampu berdiri, dan umat manusia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Justru karena hanya ada dua peripot lengkap kelas atas yang tersisa, dan mereka tidak dapat menahan banyak serangan, sehingga Lu Chen tidak ingin memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Agar tidak membuat tim puncak Daluo Jinxian dari Yao Zu terburu-buru, akan sangat buruk jika dikalahkan oleh penguasa istana Yao Xian yang dipimpin oleh kerumunan. Hanya Lu Chen dan Fei Long yang tahu tentang masalah memalukan ini, dan mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain mengetahuinya, apalagi istana Master Susu. Berjalan ke jendela, Lu Chen merasa sedikit aneh ketika dia melihat pasukan monster yang putus asa di bawah kota belum dievakuasi, tapi masih berkumpul di sekitar penguasa Istana Iblis. Hall Master Yao Xian, kamu tidak bisa melawan dan tidak berani menyerang, dan kamu belum mengevakuasi Susu, apakah kamu ingin menunggu makan malam? Suara Lu Chen penuh energi, dan menyebar ke seluruh kota Susu. Lu Chen, mendengar suara Lu Chen, Master Aula Yao Xian mendengus dingin, lalu mendongak dan menatap Lu Chen, bukannya klan monsterku tidak mengungsi, tapi Master Aula ini ingin memberitahumu sesuatu dan sedang menunggu untukmu kain wol. Tunggu aku mentraktirmu makan malam. Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Jangan membicarakan topik itu, kamu tahu apa yang aku tunggu darimu. Penguasa istana Yao Xian mendengus marah lagi, dan berkata begitu. Aku tidak tahu wah. Lu Chen tersenyum, lalu berkata, aku manusia, kamu monster, kita berdua publik, dan aku tidak main-main dengan kaum gay. Jika kamu ingin main-main dengan orang lain, kenapa tidak kamu tunggu aku? Serahkan apa yang kamu dapatkan dari puncak Nixue, dan klan monsterku berjanji tidak akan pernah menyinggung Susu, atau bahkan puncak Nixue. Penguasa istana Yao Xian mengabaikan omong kosong Lu Chen, tetapi terus memasuki topik, dan berkata demikian, jika kamu tidak menyerahkannya, penguasa aula ini tidak akan pernah menyerah padamu. Dia akan mengumpulkan kekuatannya dan membuat kembali. Pada saat itu, dia akan menerobos kota Susu dan mencabik-cabikmu. Tanda seru. Petik 2. Awalnya, dia tidak ingin menekan Lu Chen untuk sesuatu di depan umum. Terutama benda itu adalah harta karun yang besar. Yao Zu mereka bekerja sangat keras untuk menaklukkan puncak Nixue dan mengirim sejumlah besar elit untuk menggalinya, hanya untuk menemukan bahwa harta karun besar itu didaki terlebih dahulu. Terlebih lagi, orang yang mengambil harta karun itu memiliki level yang sangat rendah, dan menyelinap di bawah hidung para elit ras monster, yang membuatnya marah selama 10 hari tanpa melambat. Dia mencari lama sekali sebelum mengetahui bahwa Lu Chen, keturunan 9 naga yang mengambil harta karun besar itu, jadi dia mendapat ide untuk merebut kota Susu dan menangkap Lu Chen hidup. Hidup menggunakan beberapa cara untuk meyakinkan latar belakang klan iblis yang tersembunyi itu, sehingga dia memiliki modal untuk menyerang umat manusia. Benar, harta karun besar itu bukanlah harta karun biasa, itu adalah jalan dari alam atas yang terkubur jauh di bawah puncak Nixue. Hal ini merupakan rahasia utama Yao Zu dan tidak dapat dipublikasikan. Tapi, situasinya tidak sekarang, Lu Chen terlalu kuat, dia tahu tidak mungkin menangkap Lu Chen hari ini, lumayan jika dia tidak terkena Lu Chen. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengancam Lu Chen di depan umum, berharap memaksa Lu Chen menyerahkan jalan ke alam atas. Jika Lu Chen tidak diancam, dia hanya dapat menemukan cara lain, dan masalah jalur alam atas belum selesai. Lu Chen awalnya ingin berpura-pura bingung dan mengatakan dia tidak tahu apa itu, tetapi ketika dia memikirkannya, mengatakan itu akan memiliki konsekuensi yang serius, dia tidak bisa menahan diri untuk merenung. Akan menjadi masalah besar jika penguasa istana Yao Xian mengungkapkan masalah perjalanan ke alam atas di depan umum dalam keadaan marah. Di negeri dongeng, siapa yang tidak mau mengambil jalan pintas, melewatkan proses budidaya makhluk abadi, dan langsung terjun ke dunia untuk menjadi dewa. Meskipun alam atas tidak cocok untuk ditinggali makhluk abadi, dan makhluk abadi hanya memiliki sedikit peluang lolos dari kematian, masih banyak makhluk abadi yang ingin berjudi. Jika terungkap bahwa dia memiliki jalur alam atas di tangannya, diperkirakan kekuatan super dari jalan Tongtianxian akan datang dan menggalinya, memaksanya untuk menyerahkan jalur alam atas. Pada saat itu, wilayahnya tidak cukup,
dan dia tidak bisa mengalahkan kekuatan super itu sama sekali, dan dia akan menjadi hantu jika dia tidak besar. Oleh karena itu, dia tidak segera merespon, tetapi memikirkannya, dia harus memberikan sedikit harapan kepada Tuan Yao Xian, dan tidak membiarkan orang itu terpojok, tetapi memberinya tembakan, dan istirahat. Jangan lakukan ini dan itu, menyegarkan saja, bagaimana? Master dari Aula Yao Xian bertanya dengan cemas. Denganku di sini, aku tidak takut klan monstermu datang menyerang kota, apalagi mayatmu dipecah-pecah. Kamu tidak memiliki kekuatan itu, dan itu hampir sama dengan dipecah-pecah olehku. Petik 2. Lu Chen tersenyum, dan berhenti menyangkal bahwa dia mengambil sesuatu, dan berkata, ya, aku mengambil barang yang kamu inginkan, tapi jangan berharap untuk mengambilnya dariku kecuali kamu menukarnya dengan sesuatu. Apa yang ingin kamu ubah? Setelah mendengar ini, Master dari Aula Yao Xian melihat secercah harapan di tempat, dan dengan cepat bertanya balik. Selama Lu Chen bersedia menyerahkan jalan alam atas, dia bersedia membayar tidak peduli seberapa tinggi harganya. Air suci dari kuil peri. Lu Chen sebenarnya meminta kondisi seperti itu, yang langsung membuat penguasa istana Yao Xian tercengang. Penjara langit di lantai atas kuil Yao Xian. Di sel khusus, dia bertemu Anyu. Saat itu, Anyu sedang dihukum dan dibaptis dengan air suci kuil Yao Xian di sel khusus itu. Air kuil Yao Xian sebenarnya adalah air Dewa Iblis, air khusus yang diciptakan oleh Dewa Iblis, dan digunakan untuk menyiksa dewa yang hilang. Menurut Anyu, dewa yang hilang itu tidak lain adalah ayah Lu Chen, Lu Zhengru. Terakhir kali dia pergi ke sana dengan tergesa-gesa, dan ada iblis tua yang menjaga penjara langit untuk mengawasinya, dan air Dewa Iblis mengusir orang asing, jadi untuk sementara, dia tidak mengambil air Dewa Iblis kembali untuk belajar, pada waktunya. Tapi sekarang dia punya kesempatan, dan dia perlu membodohi penguasa Aula Yao Xian untuk melihat harapan, dia secara alami mengambil kesempatan itu untuk meminta air Yao Shen. Itulah air suci klan iblisku. Itu hanya efektif untuk iblis. Tidak ada gunanya bagi kalian umat manusia untuk meminta air suci klan iblis. Penguasa istana Yao Xian mengerutkan kening, tidak berani menolak Lu Chen, tetapi berkata, terlebih lagi, bagaimana air suci istana Yao Xian saya bisa diberikan kepada orang asing, Anda harus mengubahnya ke yang lain. Dia tahu bahwa di pagoda alkimia, kuil Yao Xian, dan si umat manusia berpangkat tinggi telah pergi ke penjara langit kuil Yao Xian, dan bahkan sel khusus tempat Anyu berada, tetapi dia tidak tahu orang itu, keturunan Jiulong. Kemudian, ketika seseorang merebut lorong alam atas dari puncak Nixue, dia mengerahkan pasukannya untuk menyelidiki, bahkan pagoda abadi Pil, dan baru kemudian dia menemukan Lu Chen Lai. Oleh karena itu, Lu Chen menginginkan air suci dari kuil Yao Xian, tetapi dia tidak mau memberikannya. Lu Chen kuat dan licik, entah apa yang diinginkan Lu Chen dari air Dewa Iblis ini. Aku hanya ingin air suci dari kuil peri, dan jika kamu tidak mengecewakannya, aku juga tidak suka yang lain. Lu Chen, bagaimanapun, tampak dingin dan berkata dengan nada datar. Oke, jika kamu bersikeras meminta air suci keluargaku, penguasa Aula akan memberikannya kepadamu. Melihat ekspresi dingin Lu Chen, penguasa istana Yao Xian tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi, jadi dia mengertakkan gigi dan setuju, dan berkata, tunggu beberapa hari, dan penguasa istana akan mengirim seseorang kembali, sekarang bawakan seember air suci. Cih, aku bukan anak berusia 3 tahun, jangan membodohiku, aku tidak akan tertipu. Lu Chen mendengus, dan berkata lagi, air yang dibawa orang-orangmu, aku yakin bukan air suci. Jangan gunakan hati seorang penjahat untuk menyelamatkan perut seorang pria sejati. Tuan istana ini berjanji akan membawakan air suci. Mendengar ini, Tuan istana Yao Xian sedang terburu-buru, dan pada akhirnya dia menambahkan kalimat yang tidak dapat dijelaskan, itu benar. Kamu tidak perlu mengatakannya juga lagi pula, aku tidak akan percaya air suci yang kamu kirimkan kepada seseorang untuk diperoleh kembali. Lu Chen berkata begitu, lalu bagaimana kamu mempercayainya? Tuan Aula Yao Xian sedikit kesal, dan bertanya balik seperti ini. Kecuali aku mengambilnya sendiri, kata Lu Chen. Bisa, penguasa istana Yao Xian bahkan tidak memikirkannya, dan segera membuat keputusan, pasukan klan iblisku akan segera mundur dari Zuzu dan kembali ke istana Yao Xian. Kamu bisa ikut dengan kami dan mengambil air suci klan iblisku dengan tanganmu sendiri. Selama Lu Chen meninggalkan kota Zuzu,
tanpa perlindungan tim Daluo Jinxian teratas umat manusia, dia akan punya cara untuk menjatuhkan Lu Chen. Tentu saja aku ingin mendapatkan air suci dengan tanganku sendiri. Lu Chen mengangguk, tapi berkata lagi, tapi tidak sekarang. Brengsek, jangan sekarang, kapan kamu akan menunggu? Mendengar ini, penguasa istana Yao Xian langsung menjadi marah. Lu Chen tidak bisa dibodohi olehnya, dan dia tidak mengikuti ritmenya. Bisakah dia tidak menjadi populer?